difficult, but then when I got the presentation and they told me the story about the club and what they want to achieve, and they showed me the facilities and everything. Oke teman-teman, bersama Bung Bahri lagi kita akan membahas Timnas Indonesia U23. Ini adalah berita terupdate yang akan saya bagikan. Nah, setelah kita lihat ya hasil undian di babak 8 besar, ternyata Indonesia harus bertemu dengan Raja Asia Korea Selatan. Nah, ini tentu akan menjadi momen yang spesial bagi pelatih Sinteyong. Karena kenapa? Karena nasionalisme dan profesionalismenya akan diuji di sini. Karena tim yang ia latih, yakni Timnas Indonesia, akan menghadapi negaranya sendiri, yakni Korea Selatan. Ini tentu akan menjadi laga emosional bagi sang pelatih sendiri. Nah, apakah nantinya pelatih Sinteyong bisa mengalahkan negaranya sendiri ataukah sebaliknya? Nah, di sini ujian tentunya dari pelatih Sinteyong antara nasionalisme sebagai warga Korea ataukah profesionalismenya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Saya rasa pelatih Sinteyong akan profesional dan berkomitmen untuk memajukan sepak bola Indonesia. Kita harapkan pelatih Sinteyong tetap berkomitmen membawa Timnas Indonesia untuk ke ajang Olimpiade Paris. Nah, tentunya menjelang melawan Timnas Korea Selatan di babak 8 besar, Indonesia ada kabar gembira ya, yang akan menghiasi skuad Garuda. Yang pertama adalah Timnas Indonesia U23 akan kedatangan pemain yang selama ini absen selama 2 pertandingan, yaitu Ramadan Sananta. Secara kita ketahui bersama bahwa Ramadan Sananta absen di 2 pertandingan melawan Australia dan juga Jordania. Itu dikarenakan di pertandingan pertama ketika melawan Timnas Qatar, Ramadan Sananta ini terkena kartu merah. Ya, setelah wasit melihat tayangan VAR, kemudian terekam Ramadan Sananta melakukan pelanggaran sehingga Ramadan Sananta terkena kartu merah. Namun di pertandingan melawan Korea Selatan, Ramadan Sananta akan kembali lagi yang memperkuat Timnas Indonesia. Nah, ini tentu menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Karena kenapa? Karena Ramadan Sananta pemain yang sangat diharapkan di lini depan Timnas Indonesia untuk menjadi kreator mencetak gol bagi Timnas Indonesia. Karena lawannya ini tidak mudah, adalah Korea Selatan. Ya, langganan juara Piala Asia, kemudian langganan bermain di Piala Asia U23. Ini tentu menjadi lawan yang sulit buat Timnas Indonesia. Nah, kita harapkan dengan kedatangan Ramadan Sananta, lini depan kita semakin gacor tentunya. Jika Rafael Sturridge sudah buntu tidak bisa mencetak gol. Nah, kemudian kabar yang kedua adalah Nathan Joe. Ya, ini masih diharapkan untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Secara kita ketahui bahwa Bapak Arya Sinulinga sudah mengirimkan surat ke klubnya SC Heerenveen untuk bisa menarik kembali Nathan. Dan saya yakin lobby yang diajukan oleh Bapak Erick Thohir ini akan mendapatkan hasil yang terbaik. Karena kita tidak ragu ya dengan lobby-lobbyan dari Bapak Erick Thohir ini ketika ia melobi pemain-pemain yang tidak bisa ditarik oleh pengurus PSSI yang lain. Kemudian Bapak Erick Thohir ini langsung melobi dan hasilnya pemain ABC bisa ditarik untuk memperkuat Timnas Indonesia. Nah, kita sangat yakin ya Bapak Erick Thohir bisa melobi Nathan dan Nathan bisa bermain membela Timnas Indonesia di babak 8 besar. Karena kita butuh tenaga Nathan ya di lini tengah. Kita lihat di 2 pertandingan ini Nathan membuat perbedaan di lini tengah Indonesia. Sehingga wajar banyak pencinta Timnas Indonesia yang menginginkan Nathan kembali membela Timnas Indonesia. Kemudian
Kabar baik yang ketiga adalah menjelang lawan Korea Selatan, Ketua BTN yakni Bapak Sumarji mengatakan bahwa semua pemain dalam kondisi fit, kondisi siap, tidak ada yang cedera. Ini tentunya bagus untuk melawan Korea Selatan. Semua pemain fit, siap tempur. Ini artinya pemain sangat bersemangat melawan Korea Selatan untuk bisa meraih tiket ke babak 4 besar dan membuka peluang tentunya lolos ke Olimpiade musim panas di Paris. Nah, berita baik keempat adalah timnas Korea Selatan dilanda badai cedera. Beberapa pemain timnas Korea Selatan ini sedang lagi cedera, sehingga di pertandingan terakhir dia harus banyak merotasi pemainnya karena pemainnya mengalami cedera ketika berhadapan dengan Cina di fase grup. Ini tentu menjadi keuntungan buat timnas Indonesia ketika akan berhadapan dengan Korea Selatan di babak 8 besar. Nah, tentu harapan keinginan dari masyarakat Indonesia, timnas Indonesia bisa mengalahkan timnas Korea Selatan. Dan ini tentunya akan menjadi sejarah. Apalagi pelatih Sintayong mengatakan pelatih Korea akan stres jika kalah dari Indonesia. Tentunya Korea Selatan yang memiliki sejarah tidak pernah kalah dari Indonesia. Apabila nanti anak asuhan pelatih Sintayong ini bisa mengalahkan Indonesia, maka ini akan menjadi sejarah buat tonggak kemajuan timnas Indonesia. Dan pastinya pelatih Korea Selatan akan dipecat oleh federasinya jika Korea Selatan kalah dari Indonesia. Nah, sambil menunggu perkembangan dari Nathan, tetap nantikan video dari Bung Bahri. Mungkin info dari Bung Bahri cukup sekian. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bung Bahri ucapkan salam olahraga.